saya bukan pewaris tapi perintis. Kita memang orang biasa-biasa saja, tidak siapa-siapa, tapi kita ingin menjadi orang yang lebih hebat dari siapa-siapa gitu. Saya orang yang tidak pernah puas dengan satu jabatan, tapi bukan serakah. Ya, kepuasan itu kan bukan berarti serakah. Ketika saya sudah 2 periode di Provinsi Riau, sudah banyak yang saya lakukan di PR. Tapi harus ada sesuatu yang saya lakukan. Ya, contoh saya perjuangkan PLTA. Kita perjuangkan balik ke Riau, ya full 100%. Kemudian DBH sawit kita perjuangkan, ya kan? NPWP perusahaan besar yang dari Riau dulunya di NPW Jakarta, kita pindah NPW-nya ke Riau. Supaya apa? Pajaknya masuk ke Riau. Ya, kemudian dana Bosda, ya, sekolah juga, swasta. Ya. Saya perjuangkan bagaimana swasta itu dapat Bosda. Nah, hari ini kan sudah dapat kita dan pusat lagi-lagi agak error. Dikasih bagian kita, tapi ada juknis yang dia tentukan untuk ini. Nah, ini kacau juga. Bagaimana Riau ini kita perjuangkan di pusat, pusat dengan sesuka-suka hatinya untuk daerah kita. Mereka bikin aturan juknisnya untuk ini sekian persen, uang kita. Makanya saya putuskan ke pusat itu, saya ingin ikut andil membangun Riau melalui tingkat nasional. Saya ingin sampaikan ke masyarakat, saya 2 periode di Provinsi Riau tidak pernah menggunakan politik uang. Saya haramkan tangan saya untuk beli-beli suara itu. Kenapa? Kalau saya ikut membeli-beli suara, salah satu anak bangsa yang merusak generasi anak bangsa untuk tahun-tahun berikut. Saya punya cita-cita, saya punya gagasan, ingin memperjuangkan Riau. Saya tidak mau beli-beli suara. Orang Riau masih punya kok, punya harga diri, punya harga diri untuk bagaimana pemilu ini yang betul murni memilih orang karena hati dan kemampuan orang. Ya, memang karena kemampuan orang. Bukan karena uangnya. Kalau saya duduk di pusat nanti, itu Bawaslu itu harus kita rubah undang-undangnya. Kita ingin Bawaslu punya hak untuk menggugurkan caleg ketika ketemu politik uang. Catatannya, 2024 das kebunan harus mengejar itu hak kita berapa. Nah, ini kan harus cerdas kita. Kalau nggak cerdas kita akan tergilas terus. Itu gagasan itu saya pertama mencetuskan dari Riau. Saya bilang, tolong diperjuangkan di pusat. Kita punya hak di situ. Karena yang rusak tuh daerah kita. Ya benar. Masa ya rusak daerah kita, orang lain yang dapat. Makanya kalau saya ini berpikirnya di Dewan ini, bagaimana Riau makmur gitu loh. Untuk di pusat itu paling banyak anggaran. Ya, untuk apa? Satu kementerian ratusan triliun. Tapi hari ini apa yang dapat Riau? Ya kan? Harusnya kita ingin anggota Dewan kita tuh berani lah marah-marah di Dewan itu. Kalahkan politik uang dengan pertemuan. Makanya silaturahmi gitu ya. Karena tidak semua orang juga mau uang. Ya. Masyarakat juga masih punya harga diri juga kan. Podcast Radio Puff. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Podcast of View. Oke, sobat podcaster yang ada di seluruh Indonesia, senang sekali di pagi hari ini kita kehadiran sosok yang sangat penting juga yang bakal maju untuk DPR RI ya. Beliau adalah Haji Husaimi Hamidi, SEMH. Benar Pak ya? Ya betul. Selamat pagi, assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, intinya kita di pagi hari ini menghadirkan beliau guna untuk ya selain memperkenalkan juga, yang terpenting adalah bagaimana kita menggali cerita-cerita hal tentang beliau yang tentunya bisa menginspirasi banyak orang ya. Karena beliau sampai ada di detik ini, di hari ini dengan proses yang panjang, dengan lika-likunya Pak ya. Iya. Oke. Silakan Bapak memperkenalkan diri buat penonton kita yang ada di seluruh Indonesia. Baik, selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, pertama nama saya Husaimi Hamidi. Sarjana ekonomi tapi masternya hukum. Itu ya. Sarjana ekonomi, masternya ngambil hukum ya. Supaya apa? Supaya kita paham ekonomi, paham juga hukum. Karena aturan di DPR itu regulasinya banyak terkait dengan hukum kan. Banyak hukum. Jadi kalau kita hanya ekonomi ya, nanti bermasalah hukum kita susah. Kemudian saya alhamdulillah lahir di Rokan Hilir ya. Rokan Hilir. Di salah satu desa kecil yang namanya Pujut ya. Tapi kita memberi tagline saya hari ini adalah saya bukan pewaris tapi perintis. Wis, dalam nih ya. Berarti kita memang dituntut buat ya melakukan sesuatu karena kita bukanlah seorang pewaris yang udah diberi harta dan lain-lainnya, tapi kita harus berjuang, Pak ya. Kemudian dari tagline itu saya ingin sampaikan bahwa kita memang orang biasa-biasa saja, tidak siapa-siapa, tapi kita ingin menjadi
orang yang lebih hebat dari siapa-siapa gitu. Oke. Sebuah cita-cita dan hari ini alhamdulillah terwujud Pak. Terwujud alhamdulillah. Oke, ini ada keinginan Bapak maju ke DPR RI ya. Tentu terpanggil dengan banyak hal tentunya ya untuk berbuat lebih banyak buat masyarakat Riau ya. Mungkin motivasinya nih apa dulu Pak? Pertama gini, setelah masuk periode kedua saya di Provinsi Riau, saya punya pikiran begini. Saya orang yang tidak pernah puas dengan satu jabatan, tapi bukan serakah. Ya, kepuasan itu kan bukan berarti serakah. Ketika saya sudah 2 periode di Provinsi Riau, sudah banyak yang saya lakukan di DPR. Mungkin bisa dibandingkan dengan yang lain lah ya. Saya duduk di DPRD itu bukan hanya menjalankan tugas rutinitas saja, tapi harus ada sesuatu yang saya lakukan. Ya, setelah saya lakukan banyak hal, contoh saya perjuangkan PLTA, ya PLTA yang dulu masuk ke Sumbar ya, kita perjuangkan di DPRD sebagai ketua Komisi 3, balik ke Riau, ya full 100%. Kemudian DBH Sawit kita perjuangkan, ya kan. NPWP perusahaan besar yang dari Riau dulunya di NPW Jakarta, kita pindah NPW-nya ke Riau. Supaya apa? Pajaknya masuk ke Riau. Ya, kemudian dana Bosda, ya, sekolah juga, swasta. Ya. Dengan terjadinya zonasi terjadi banyak anak-anak kita yang tidak bisa sekolah. Ke negeri. Kenapa? Tidak masuk zonasinya. Saya perjuangkan bagaimana swasta itu dapat Bosda. Bosda juga sama seperti negeri, Pak. Negeri, cuma belum adil. Swasta yang dibiayai oleh wali murid cuma dapat 400.000. Negeri dapat 1,6. Makanya di RKPD 2024 kemarin saya usulkan supaya sama kalah negeri. Kalau negeri swasta sama, nanti kita akan minta guru sekolah swasta menurunkan USPP-nya supaya anak-anak bisa sekolah. Kebetulan saya juga ketua perhimpunan guru swasta Provinsi Riau. Ya. Kita tahan dulu Pak. Sebelum banyak kita tahan dulu Pak. Ya, biar lebih penasaran lagi penonton kita. Kita ungkap dulu Pak. Kita pengen tahu nih ya, seperti kita janjikan tadi bahwasanya kita pengen penonton kita juga mendapat inspirasi dari kisah Bapak nih. Awalnya dulu gimana nih Pak? Perjuangannya, sekolahnya dulu gimana, susahnya dulu dari Pujut ke Pekanbaru ya. Ini perlu kita bahas juga nih Pak. Jadi gini, ketika saya tamat SMP tahun 85 ya. 85 tamat SMP, saya seorang anak yatim ya. Umur 9 bulan bapak saya sudah meninggal ya. Tamat SMP, saya bismillah melanjut ke sekolah Pekanbaru. Dalam kondisi bukan banyak uang, tapi kemauan. Dengan modal kemauan, kegigihan, saya berangkat dan ke Pekanbaru itu dulu 2 hari baru sampai. Beda sama sekarang 2 jam Pak ya. Sekarang udah ya udah deket lah ya. Saya berangkat, mungkin saya berangkat 24 orang itu yang paling susah itu saya. Tapi hasilnya terbalik. Tidak berani lurus sepertinya. Dari 28 orang itu yang selesai S2 cuma saya sendiri. Alhamdulillah ya. Ternyata bukan uang yang bikin kita sukses, tapi kemauan. Kemauan yang bikin kita sukses. Bukti hari ini saya bikin bisa jadi dewan. Kalau orang berpikir saya ini seperti orang kaya gitu loh. Anak orang kaya bisa sekolah S1, S2, tapi tidak begitu. Ya, saya sekolah itu dengan modal kemauan. Ya, orang tua saya perempuan, ya, seorang ibu. Tapi saya bangga punya ibu ya. Dia punya pemikirannya lebih luas. Kamu harus sekolah. Ketika saya tamat SMP, saya mau ke Batam mau kerja. Ibu saya bilang apa? Kamu tidak boleh kerja, kamu harus kuliah. Nah ini saya bangga dengan ibu saya, orang yang penuh penuh semangat, alhamdulillah. Penuh semangat, udah pendidikan anaknya diutamakan ya dengan segala upayanya. Dia hanya tamat SR, tapi dia bisa mengantarkan anaknya S1 dan S2. Ini bagi saya itu luar biasa. Luar biasa sekali Pak ya. Oke, itu sekelumit perjuangan beliau yang pastinya dari anak Pujut yang harus bersekolah keluar daerah ya, dan tentunya ini suatu perjuangan yang luar biasa dan sampailah ke tahap seperti ini. Oke, kita juga pengen tahu ya terkait tadi Pak yang Bapak ucapkan program-program tadi yang sudah terjalan, tapi secara detailnya Pak ya soal PLTA ya. PLTA tadi bahwasannya kita tahu selama ini arahnya adalah ke Sumbar ya, pajaknya juga ya, perjuangannya juga pasti gak gampang dong Pak. Ya, mungkin bisa diceritakan dari situ ya dulu Pak. Jadi pertama gini, PLTA itu dibangun di tahun 95-97 ya, 95-97 itu oleh seorang anak putra Pujut juga, Pak Saleh Yasir, kita bupati. Tapi ketika itu Pak Saleh berpikir cuma bagaimana Riau bisa terang, ya kan? Bagaimana Riau bisa terang, dia tidak pikir ada pendapatan di situ. Ternyata pada tahun berdirinya PLTA itu belum ada undang-undang. Belum ada undang, ada kesepakatan Riau dengan Sumbar bahwa pajak bagi 2, ya kan? Setelah jalan terus 2029 keluar Undang-Undang 28 tentang pajak distribusi. Ya. Seharusnya ketika undang-undang ini keluar, kesepakatan gugur demi hukum. Tetapi karena tidak ada yang mengurus, itu jalan terus tetap bagi 2. Nah undang-undang seperti tak berlaku.
Nah, ketika saya masuk di ketua Komisi 3, Ya. saya pelajari dan saya sidak ke PLTA dan saya minta bukti pembayaran pajak. Karena saya ini orang akuntan. Ya, sebelum dewan kan saya akuntan. Ya. Jadi Sarjana ekonomi, Pak, ya. cara mengaudit saya paham. Saya minta mana bukti pembayaran pajak. Nah, saya jumpai itu pajak bagi dua. Nah, di dalam undang-undang perpajakan juga tidak ada namanya pajak dibagi dua. Satu objek bagi dua tidak ada. Nah, sementara di undang-undang 28 ini membunyikan di mana air diambil, di mana inteknya, di situ baru pajaknya. Nah, berdasarkan itulah saya coba pelajari terus dan saya kunjung ke Medan, ke PLN Sembagut di Medan. Medan juga tidak bisa jawab. MOU mana saya bilang. Kalaupun ada, dengan ada undang-undang ini gugur demi hukum. Akhirnya saya minta ke PLN Sembagut, saya selesaikan dengan masalah dengan manajemen konflik. Kita stop pembayaran ke Sumbar, saya minta dengan surat resmi dari Pak Gubernur. Iya. Jumpa Pak Gubernur bilang dapat gitu Semi. Saya yakin dapat karena bicara undang-undang. Habis itu kita bolak-baliklah ke Jakarta diskusi. Ya, seorang Sumbar wajar juga dia menuntut haknya karena sumbernya. Tapi undang-undang tidak bicara sumber. Iya. Nah, di mana diambil gitu. Di mana diambilnya, Pak, ya. Kalau sumber nanti berarti kalau ada sumber dia tak ada kepastian hukumnya. Iya. Di atas sumber itu apalagi bicara hujan nanti. Kita mau bayar kemana gitu. Bicara air, Pak. Ya, air kan gitu. Nah, ini hanya dengan sepakatan dengan Mendagri diputuskan balik ke Riau. Dan itu menurut kami itu luar biasa. Luar biasa. Karena anak Pujut juga nih. Anak Pujut yang punya membuat PLTA sebagai bupati, anak Pujut lagi nih yang akhirnya mengembalikannya. Ketika salah Pak Saleh Yasid, Pak Saleh bilang, hebat juga kamu ya. Saya dulu saat saya mendirikan itu katanya hanya berpikir bagaimana Riau bisa terang saja ya. Saya coba pikir, ternyata awak bisa berpikir ada uang rupanya di sana. Saya diskusi dengan Pak Saleh Yasid gitu. Alhamdulillah juga bisa memberikan PAD juga buat daerah ya, Pak ya. Berikutnya yang kedua DBH sawit juga nih, Pak. Ya. DBH sawit itu saya dialog dengan Riau Televisi di bulan November 2019. Dialog di depan gedung DPR. Riau Televisi hadir. Dialog khusus dia tentang sawit. Nah, saya sampaikan begini, hutan kita rusak. Ya, habis hutan kita hari ini. Ya. Ada banyak perusahaan yang punya kebun tak ada HGU. Kalaupun ada HGU-nya 100.000 hektar dia punya kebun, 5.000 hektar cuma HGU. Ya. Kemudian pabrik PKS meninggalkan pencemaran udara. Kalau di mana ada PKS itu lalat pasti banyak. Benar. Ya. Sungai kita rusak pencemaran. Ya. Nah, anehnya negara kita ketika ikan mati di bak labor tak ada pencemaran, tapi ikannya mati. Gak mungkin dong, ya. Nah, ini di negara kita ini kepastian hukum tidak ada ya. Makanya saya berpikir jalan kita rusak. Ya, ini hari ini ke Pujut, Johnson Pujut itu. Semalam saya coba cek ke sana, tuh hancur-hancuran mau jalan. Sementara mobil besar itu tak mau berhenti. Nggak paham dia, maunya dia ketika jalan rusak parah itu stopkan dulu. Itu geng motor itu luar biasa loh. Bukan geng motor, grup geng itu. Itu tonnya nggak terhitung tonnya. Itu yang rusak jalan. Nah, saya pikir kenapa tidak kita tuntutnya hak kita? Kita minta merevisi undang-undang aja. Memasukkan objeknya adalah pajak CPO itu bagi hasil. Balik ke daerah, Pak ya. Balik ke daerah. Nah, hari ini kita ada. Nah, dalam perjuangan agak panjang juga, hampir 2-3 tahun juga kita berjuang. Saya sempat keliling 9 provinsi yang daerah khusus sawit untuk mengajak diskusi tentang bagaimana kita harus sama-sama ke Jakarta untuk minta direvisi. Ya kan? Nah, alhamdulillah dengan perjuangan panjang, gubernur juga mengundang 22 provinsi. Alhamdulillah November kemarin sudah masuk untuk Riau 83 miliar. 83 miliar ya. Dan kabupaten juga dapat. Yang terbesar Kabupaten Tembilahan. Ya. Hampir 125 miliar. Dumai dapat juga sebagai daerah penyangga karena pelabuhannya. Iya, benar. Karena enggak sering jalan apa yang sering demo di KCPO. Purnama, Pak. Ya, rusaknya jalan kan. Nah, hari ini kan sudah dapat kita dan pusat lagi-lagi agak error. Dikasih bagian kita tapi ada juknis yang dia tentukan untuk ini. Nah, ini kacau juga. Nah, makanya saya ingin berpikir kenapa saya putuskan maju ke pusat. Saya ingin berkiprah di pusat. Ya, saya ingin bagaimana Riau ini kita perjuangkan di pusat. Jangan pusat dengan sesuka-suka hatinya untuk daerah kita. Ya, sudah memberikan ada regulasi lagi yang atur mereka, Pak ya. Nah, harusnya regulasi itu juga dia harus berdiskusi dengan DPR. Benar. Dengan orang tempatan juga. Ya. Nah, hari ini kan tidak ada. Mereka bikin aturan juknisnya untuk ini sekian persen, uang kita. Makanya saya putuskan ke pusat itu, saya ingin ikut andil membangun Riau melalui
tingkat nasional gitu. Dengan kapasitas lebih besar lagi Pak ya. Insya Allah Insya kita Allah, berjuang ya. itu ya. Ya, intinya masyarakat Kota Dumai, Riau secara umumnya ya, hadirnya Bapak Usaim Hamidi di kesempatan pagi ini juga kita sampaikan bahwasannya beliau bakal maju untuk DPR RI ya. Tentunya kita mohon doa dan dukungannya juga nih ya, supaya beliau bisa membawa anggaran pusat ke daerah Pak ya, lebih banyak lagi insya Allah. Yang ketiga masalah Bosda. Bosda Pak ya. Ya, Bantuan operasional sekolah dari provinsi ya. provinsi Ya. anggarannya provinsi, dan ini juga menjadi perjuangan Pak nih. Ya, mungkin bisa disampaikan Pak. Jadi gini, ketika sekolah negeri ya ditutup oleh pemerintah membayar SPP, sekolah membuat aturan adanya dana komite. Ya. Dana komite itu lebih besar lagi dari SPP. Nah, pemerintah pusat sebenarnya ingin membangun masyarakat, ingin bantu masyarakat. Tapi daerah yang agak lucu sudah tidak dibayarkan SPP, bikin dana komite. Ada salah satu sekolah di Riau ini, dana komite dia hampir 700 juta per bulan dia dapat dari dana komite. Per bulannya. Per bulannya. Karena ada anak-anak bayar dana komite itu 300.000 per siswa. Nah ini kan tidak adil. Ya, pemerintah sudah menutup SPP, daerah pun bikin komite dan itu tidak masuk dalam APBD kita. Masuk sekolah ngelola sendiri. Nah, saya berpikir begini, yang malu orang akuntan. Kalau orang akuntan pikirnya ini uang kok tidak beres nih. Ya, sudah dapat bos dari pusat, dapat lagi dana komite. Ya, dana komite itu setiap siswa wajib bayar. Nah, saya pernah jelaskan saya ketika wakil ketua Komisi 5, saya mengundang semua kepala sekolah SMA Seriau. SMK Seriau itu 4 hari saya undang. Sebagai wakil ketua Komisi 5. Saya sampaikan bahwa antara pungli, iuran pungutan itu beda-beda tipis. Ya. Katanya komite tidak pungli. Saya bilang ketika iuran itu setiap bulan, ya. Kalau sumbangan sekali, contoh sekolah minta bangun musola, ya. Sekali kita nyumbang. Tapi kalau setiap bulan kita bayar itu iuran. Iuran kan rutin Pak ya? Ya rutin. Ya. Kemudian iuran pungutan pungli. Pungli itu ketika iurannya kalau kita sumbangan itu setiap bulan itu jadinya pungli. Apalagi ada ketetapannya, tidak boleh kelangsurnya ya. Apalagi dihubungkan dengan tidak dibaginya rapor anak-anak ketika tidak bayar ini, itu dah terpungli. Saya sudah jelaskan ke masyarakat bahwa itu tidak betul. Ya, nah dana komite ini kita akan hapuskan dengan catatan kita bantu dengan Bosda tadi, bantuan operasional daerah. Ya, ketika itu negeri dibantu. Nah, yang parahnya lagi, ketika kita tanya katanya untuk SMA itu 3.600.000 per siswa per tahun. Tapi ketika kita tanya peruntukan mereka nggak bisa jawab. Nah, makanya saya diurusin ke Pak Gubernur. Andai kata sekolah swasta ditutup, kita tidak mampu menerima murid yang tamat SMP untuk SMA. Artinya kita swasta ini harus kita hidupkan. Kita jaga juga. Harus kita jaga. Dan swasta juga sekolah yang mencerdaskan anak bangsa, bukan orang asing. Kenapa mereka dianak tirikan? Kalau kata bahasanya mereka bayar SPP. SMA negeri kenapa ada komite? Sama juga, malah angkanya lebih besar. Besar lagi. Ya, berebut orang, apalagi sekolah dulu kan ada sekolah favorit. Itu gila lagi. Makanya saya sebagai wakil rakyat, saya memikirkan rakyat juga. Dimanapun saya berpikir, saya lihat ada masalah, saya berpikir kok bisa begini. Nah, ada tidak keadilan di sana. Ya, makanya saya diskusi ke Pak Gubernur, bagaimana komite itu stop. Bagi orang kaya 10.000 tidak ada apa-apanya. Bagi orang susah 10.000 cukup memberatkan. Makanya kita minta Pak Gubernur bagaimana kita tutup dana komite, ya kita ganti dengan Bosda. Negeri dapat Bosda. Nah swasta bagaimana saya bilang? Swasta juga harus kita perhitungkan. Ya, kenapa? Orang tuh kalau anak-anak tidak bayar SPP, guru bakal bayar apa? Kayaknya dapatlah 400 per siswa. 400 per siswa. Menurut saya belum adil. Kenapa enggak samakan negeri? Ya, karena negeri lebih tinggi. Lebih tinggi. Nah, kalau masalahnya mereka bayar BP3, SPP, kita turun ke SPP-nya. Ya kan? Karena saya juga ketua guru swasta, saya menggaransi kalau mau 1 juta sama, saya akan panggil sekolahnya, akan nunggu SPP supaya anak-anak kita bisa sekolah. Jadi ini dasar mereka. Kenapa? Saya orang susah juga. Jadi ketika saya bicara masyarakat, saya bisa. Kenapa? Saya bagian dari orang susah itu. Dasarnya kita ngerti, kita pernah jalani juga Pak ya. Kalau orang kaya kan tidak paham Pak. Nah, tidak pernah dia pernah merasakan susahnya keluar uang 5.000 itu berat. Ya kan? Bagi kita merasakan itu, makanya saya berpikir untuk rakyat kita bagaimana
rakyat kita tidak terbebani lagi untuk nyolahkan anaknya. Ya. Itu cita-cita besar saya. Ya. Insya Allah mudah-mudahan dimudahkan ya. Apalagi langkah ini bukan langkah yang kecil juga, langkah yang besar. Ya tentunya butuh dukungan dan doa restu juga nih dari masyarakat Riau ya. Oke. Terkait persiapan nih Pak ya, gimana nih kira-kira nih Pak persiapan buat 14 Februari ini udah kemana aja Pak? Jadi pertama gini, saya ingin sampaikan ke masyarakat, saya 2 periode di dunia profesional tidak pernah menggunakan politik uang. Ya, ini menarik nih. Ini menarik. 2 periode saya tidak pernah melakukan politik uang. Ya. Saya kenapa tidak mau lakukan? Saya di depan masyarakat Rohil ketika saya kampanye, bukan kampanye namanya. Kalau saya memberi pencerahan politik ke masyarakat. Edukasi ya. Edukasi aja ke sama. Saya bilang apa? Saya haramkan tangan saya untuk beli-beli suara itu. Kenapa? Kalau saya ikut membeli-beli suara, salah satu anak bangsa yang merusak generasi anak bangsa untuk tahun-tahun berikutnya. Ya. Karena akan continue terus. Hari ini lah. Banyak orang berpikir berapa per kepala. Ini ada WA tadi bagi. Saya bilang per kepala saya tidak punya uang. Saya punya cita-cita, saya punya gagasan, ingin memperjuangkan Riau. Saya tidak mau beli-beli suara. Nah, ternyata orang Riau masih punya kok, punya harga diri, punya harga diri untuk bagaimana pemilu ini yang betul murni memilih orang karena hati dan kemampuan orang. Ya, memang karena kemampuan orang, bukan karena uangnya. Nah, kalaulah nanti pemilu nih sebanyak uang, siapa banyak uang, saya berpikir begini, mungkin dah orang pendidikan tinggi, orang pintar punya kesempatan, tak mungkin Pak. Ya. Hanya duduk lembaga nanti orang kaya tapi tak punya gagasan, tidak masuk kantor, ya, tidak punya kompetensi. Akhirnya apa? Apa yang dibikin gubernur, ya, ikut aja, ikut nurut ya. Aja gitu. Makanya apa? Mereka tidak punya kompetensi, hanya mencari suara dengan uang. Ya, dibentuk tim kampanyenya yang datang tuh timnya. Iya. Dia malah nggak datang Pak ya. Malah nggak datang. Ya, kalau saya turun ke daerah itu waktu 1 jam memberi pendidikan politik tidak cukup. Dan itu harus punya gagasan, harus punya ilmu. Kalau tidak bisa pidato aja mau jadi dewan, kita mau apa? Mungkin, ya. Tak mungkin kan? Makanya saya sampaikan ke masyarakat bahwa coba stop politik uang. Kalau anak-anak kita ingin nanti dapat kesempatan untuk berkompetisi 5 tahun ke depan. Makanya saya tulis tagline saya itu bukan pewaris perintis, itu adalah memotivasi masyarakat kita. Bahwa siapa punya hak yang sama. Punya hak yang sama. Tapi yang catatan jangan ikutkan main politik uang itu. Iya. Hari ini coba bayangkan. Banyak sekeluarga tuh maju karena dia uang banyak. Iya. Ya, satu keluarga maju. Nah, kan arti kata kita gagal paham dengan wakil rakyat itu. Ya, gagal paham kita tentang prosedur demokrasi itu. Dan mereka menganggap masyarakat itu bisa dibayar. Ya kan? Kan bahasanya kayak gitu. Iya, benar. Pokoknya maju kita semua, uang kita punya. Kita punya uang ya. Kita juga punya branding juga udah banyak ya. Jadi saran saya ke masyarakat ya, 14 Februari itu hari yang sangat menentukan masa depan bangsa, bangsa dan negara kita. Kenapa? Ada orang bilang siapapun duduk dia sama aja, salah itu. Sangat salah. Salah besar. Kalau orang duduk tak punya gagasan, ya, tak punya gagasan, kita mau bawa kemana negara ini? Gitu. Makanya saya duduk 2 periode itu tanpa uang itu bukan tanpa uang. Kos politik pasti ada. Pasti ada biaya politik ya. Tapi yang nama beli-beli suara itu saya haramkan. Jadi yakin saya 2 periode duduk mampu melakukan itu dan saya punya karakter saya itu harus pertahankan gitu. Nah ini DPR ini tuh ada orang bilang ada yang ngajak nih satu paket ke kabupaten 200, provinsi 50, DPR 50. Saya bilang kita lanjutnya ke sana lanjut. Bagaimana duduk pun saya jadi DPR. Apa yang saya harus lakukan? Karena bikin cari ganti uang kan? Iya. Udah sekian banyak yang dikeluarin kan Pak? Kalau masalah yang sudah saya lakukan, alhamdulillah, saya sudah keliling. Yang belum masuk itu Meranti. Meranti yang belum lah. Ya, tapi tim kita sudah sana. Tapi dalam minggu depan, insya Allah kami komitmen akan datang ke sana. Dan saya tidak mau daerah yang tidak pasti saya masukkan. Minimal tugas saya memberikan masukan ke masyarakat bahwa begini loh pemilu itu, ya, begini cara kita memilih, yang karena uangnya, ya kan? Karena uang itu nanti. Makanya saya bilang, saya ingin anak-anak kita yang pintar besok, ya, yang orang-orang susah itu pintar anaknya, tapi dia harus dapat ikut berkompetisi. Nah kalau masih pakai uang, coba bayangkan Pak, untuk
Dewan Kabupatennya habis uang sampai 2 miliar. Ya. Itu angka ya Pak ya. Kita mau kemana kita? Dan itu hari terang-terangan loh. Iya. Ya? Makanya kalau saya duduk di pusat nanti, itu Bawaslu itu harus kita rubah undang-undangnya. Kita ingin Bawaslu punya hak paten. Hak apa namanya? Hak untuk menggugurkan caleg ketika ketemu politik uang. Politik uang tadi Pak ya. Ya, hari ini kan tidak. Mereka mengawasi, melapor. Harusnya kalau punya mereka hak itu, semua caleg akan takut. Ya, karena hari ini posisinya mereka hanya menjalankan regulasi yang udah ada ya. Dan itu tuh mereka tidak punya serta-merta untuk bisa menjatuhkan hukuman, vonis atau sanksi Pak ya. Ya, harusnya kita mereka lembaga pengawas harusnya ada power lah sedikit, power sedikit lah, ya kan? Ya. Ini kan kasihan ada itu kita reses kampanye itu video kita. Tapi di minggu tenang nanti orang mau main uang, mereka nggak usah apa-apa. Minggu tenang itulah minggu yang paling sibuk bagi caleg yang ingin ambisi duduk. Uangnya dibawa kemana-mana, cari orangnya. Tapi ketika kampanye kami diawasi, tapi ketika minggu tenangnya Bawaslu nggak ada mengawasi. Dan ini terjadi. Kasihan karena kelemahan daripada undang-undang itu. Makanya undang-undang ini saya sering sampaikan ke kawan adik-adik kita Bawaslu, kalau saya duduk pusat di undang-undang ini harus kita evaluasi, ya. Bagaimana Panwas ini punya hak untuk mendis caleg. Baru gagah adik-adik kita. Benar-benar punya power dia gitu loh. Powerful ya. Powerful ya. Gitu. Oke, intinya saya juga sudah beberapa kali mengikuti beliau ya dalam berkampanye silaturahmi beberapa tempat Pak ya. Intinya saya juga melihat langsung ya, bukan saya mengada-ngada ya, bahwa saya memang tidak ada bagi-bagi. Benar-benar nggak ada ya. Karena itu tadi beliau juga memang sudah sangat mengharamkan nama politik uang, dan itulah mengapa saya beberapa kali juga ikut nih Pak. Karena tertarik ingin melihat secara langsung. Ternyata benar ya. Oke. Dengan kondisi hari ini Pak ya, dengan kondisi hari ini kita juga banyak disibukkan dengan banyak permasalahan-permasalahan yang ada di Riau ini ya. Seperti kita sebutkan tadi, masalah pendidikan yang juga belum usai ya. Terkait zonasi nih Pak ya, ini masih juga mewarnai di Keduma ini Pak ya. Mungkin apa hal yang perlu Bapak perjuangkan untuk terkait zonasi ini Pak? Silakan Pak. Yang pertama, zonasi itu menyelesaikan adalah bagaimana kita bina swasta. Saya rapat RKPD di Provinsi Riau. Di RKPD itu bunyikan masalah pendidikan, rendahnya minat masyarakat untuk menyekolahkan anaknya. Alasannya apa? Mahalnya biaya sekolah. Di ujungnya apa? Swasta. Nah, pertama pemerintah harus paham dulu. Ini ada kalau anggota dewan banyak yang tidak paham juga. Pokoknya tamat SMP masuk negeri semua. Kita harus paham berapa daya tampung SMA itu. Benar. Berapa yang tamat SMP. Ya. Jangan kita asal ngomong, malu kita. Kan paham dulu berapa yang tamat SMP dan berapa daya tampung kita. Nah, kalau dia tamat 8.000, daya tampung 4.000. 4.000 ini harus kita sikam di swasta. Nah, swasta itu harus kita bina. Ya. Bina bagaimana? Kabupaten kota juga harus bikin posda untuk SMP SD. Sehingga swasta itu bisa bangkit, bisa hidup. Ini adalah kita tidak mau peduli dengan swasta. Saya takut nanti ada satu saat sekolah swasta ditutup semua, kita kalang kabut. Kalang kabut ya, malah nggak tertampung nih. Nah, tujuan kita mencerdaskan anak bangsa tuh nanti akan hilang. Kenapa? Swasta tidak ada. Makanya tidak ada alasan pemerintah provinsi, kabupaten, dan pusat untuk mengabaikan swasta itu. Karena sama-sama mencerdaskan anak bangsa juga. Sama anak bangsa gitu. Jadi harus dianggarkan di APBD itu bagaimana swasta itu disubsidi. Ya, subsidi gaji kah, operasional kah, yang penting swasta terbantu. Nah, sehingga tapi ada komitmen undang oleh pemerintah bupati atau wali kota atau provinsi. Tolong kalau sudah kami kasih duit, ya subsidi SPP tentuan tolong turunkan. Supaya apa? Supaya anak-anak kita sanggup sekolah di situ. Sekolah swasta bukan kualitas, mahalnya ya. Kalau kualitas bagus kok. Bagus kalau swasta, swasta juga. Iya kan? Tapi bagus kok. Cuma mahalnya itu. Mahal tadi ya mungkin kurang terjangkau lah. Jadi saran kita itu aja bagi provinsi kan sudah mulai. Tapi kan tingkat SMK, SD, SMP itu kan di kabupaten. Nah, kita minta kabupaten kota juga memperhatikan swasta untuk apa? Untuk anak-anak kita tidak ada yang tidak sekolah, tidak ada yang putus sekolah karena masalah uang. Rasanya berdosa kita mendengar ada anak-anak putus sekolah karena tidak mampu bersekolah. Benar. Ya. Apalagi Pak Wali Kota saya yakin paham betul itu. Karena kami sering diskusi dengan dia, dia juga paham dengan pendidikan. Dia bilang, tidak bisa Pak Usaimi, kita pendidikan harus kita prioritaskan. Itu luar biasa ya. Intinya, beberapa kasus yang ada di seluruh Indonesia ya, tidak ada yang akan memperjuangkan kalau tidak mengerti dengan hal seperti ini ya. Mudah-mudahan hadirnya Pak Usaimi nanti di Senayan ya, tentunya bisa memperhatikan
hal-hal yang di daerah ini. Ya mungkin orang pusat sana nggak ngerti nih Pak ya, karena memang harus terwakili oleh orang kita Pak ya. Oke, selanjutnya nih Pak, program berikutnya yang mungkin akan Bapak gagas nih, apa nih Pak? Ya sekarang pertama gini, pasal harga sawit. Harga sawit sudah kita coba kemarin mengundang 138 PKS yang tidak punya kebun. Ya kan, berarti dia berharap dari petani ya. Nah itu ada aturannya. Dulu ada aturan mendiri PKS itu harus punya kebun sekian ribu hektar. Kemudian ada surat edaran boleh mendirikan PKS tanpa punya kebun, tapi ada surat dukungan dari masyarakat tempat tanah. Hari ini Pak Gubernur menyampaikan Riau orang pertama yang membuat pergub tentang harga sawit. Tapi dia lupa bahwa tidak semua PKS yang menggunakan pergub itu. Masih ada yang bandel juga Pak. Rata-rata bandel semua. Saya sudah panggil kemarin di Provinsi Riau itu. Harga yang ditetapkan mereka oleh Pemda Riau sebulan seminggu sekali itu hanya untuk petani plasma dan yang bermitra. Nah, oleh dari dasar ini saya berpikir bagaimana saya undang, saya ajak mereka. Tentuan kan berdiri karena ada dukungan masyarakat. Benar. Kalau tidak ada dari masyarakat, Anda tidak usah berdiri. Nah sekarang bagaimana cara kalian nak memakmurkan masyarakat kami? Kalau kalian mau nyaman, mau tenang, saya bilang makmurkan masyarakat sekitarnya. Kalau tidak, demo akan sering berganti besok. Makanya ada kesepakatan kami 4 jam kami rapat. Dinas Perkebunan, saya dan 138 PKS. Ada kesepakatan kita bahwa kita imbau kepada petani bikin kelompok lah. Bikin kelompok, ya kan? Kemudian setelah bikin kelompok, tentukan jumlah wilayahnya, hektarnya, kemudian berapa tonasinya, kemudian bikin surat resmi ke PKS terdekat untuk bermitra, tembuskan Dinas Perkebunan. Itu satu. Kedua, sekarang ada Undang-Undang Cipta Kerja tentang keterlanjuran. Keterlanjuran? Ketika perusahaan yang membuat kebun, ya, dia bikin 10.000 hektar, HGU cuma 5.000, mungkin 5.000 dalam kawasan, kan mereka boleh mengelola satu rotasi, berarti selama 25 tahun. Satu rotasi 25 tahun. 25 tahun ya. 25 tahun. Dengan catatan mereka membayar denda administrasi. Dan itu cukup besar loh untuk Riau. Tapi pemerintah Riau belum berpikir untuk kita berapa. Karena ini dananya ke pusat dulu. Ke pusat dulu semua. Oh iya. Bayarnya ke pusat. Nah, kemarin saya rapat di Dinas Perkebunan, saya bilang itu catatannya. 2024 Dinas Perkebunan harus mengejar itu hak kita berapa. Nah ini kan harus cerdas kita. Kalau nggak cerdas kita akan tergilas terus. Akan dibodoh-bodohin juga. Dan itu gagasan itu saya pertama mencetuskan dari Riau. Saya bilang tolong diperjuangkan di pusat dan mulai dari Dinas Perkebunan, kita punya hak di situ. Karena yang rusak tuh daerah kita. Ya benar. Masa yang rusak daerah kita orang lain yang dapat? Dan ini lagi-lagi PAD kita. Makanya kalau saya ini berpikir jadi Dewan ini, bagaimana Riau makmur gitu loh. Makmur dalam artian PAD itu makin banyak masuk ya. Kemudian untuk di pusat itu paling banyak anggaran. Ya, untuk apa? Satu kementerian ratusan triliun. Tapi hari ini apa yang dapat Riau? Ya kan? Harusnya kita ingin anggota Dewan kita tuh berani lah marah-marah di Dewan itu. Membawa masalah. Sekarang DBH kita sering di stop, tunda salur. Itu bicara DPR, jangan DPRD-nya. Tunda salur untuk Riau sekian ratus triliun. Kita panggil menterinya apa? Kenapa ini ditunda? Ini hak kami butuh bangun. Kan Jakarta kan suka nasionalnya kan suka apa? Ada masalah sedikit, kalau tidak kerja ini kami tahan. Tidak boleh begitu. Inilah guna wakil rakyat di Jakarta itu untuk memperjuangkan hal-hal seperti itu. Tentunya kita pengen yang vokal nih Pak ya. Ya, kita vokal dan pintar. Kalau asal ngomong aja kita diketahui orang ya. Jadi kita, kalau saya di Dewan itu, kalau saya tidak paham saya diam. Banyak juga media cari saya, Pak wawancaranya Pak, sebenarnya saya belum saya baca. Ya, oh ini Pak, itu bukan komisi saya. Jadi kita berbicara sesuai kapasitas juga. Ya, kita tidak mau jadi Dewan gaduh-gaduh. Semuanya kita tanggapi ternyata kosong ya. Kosong gitu, nah. Tapi kalau sudah paham saya bicara sebagai ketua fraksi. Tapi bukan sama komisi lain. Ya, paham saya yang ditanyakan, bicara saya sebagai ketua fraksi. Jadi memang Dewan itu harus punya apalah, punya sesuatu yang lebih lah. Makanya yang namanya wakil rakyat itu orang yang lebih dari pemikiran dari kita, bukan lebih uangnya. Ini saya sampaikan saya. Ini orang banyak. Oh dia tuh cocok jadi Dewan tuh. Coba saya kasih analisa. Ketika mau pilkada nanti,
Di kedai kopi itu orang berbicara layak menjadi bupati itu banyak duit atau ketokohannya atau kepintarannya. Pasti orang bilang, oh si Anu tuh pantas jadi bupati itu, uangnya banyak. Ini kan sudah berubah pola pikir kita. Bukan orang pintar yang dipikirnya, orang punya gagasan yang bikin, tapi orang punya uang gitu. Makanya saya ingin berbagi ini adalah supaya masyarakat lebih cerdas lagi. Supaya apa? Anak-anak kita ada di yang pintar itu punya kesempatan untuk bertarung untuk membangun daerahnya. Jangan hanya karena tak punya uang akhirnya membatasi dirinya untuk berbuat lebih banyak ya. Jadi kan saya ikon. Saya 2 periode dulu ya. Saya cuma seorang akuntan, ya, tapi bisa melenggang ke DPR dan saya anak pujut pertama menjadi anggota DPR Riau. Saya ingin pula nanti anak pujut kedua setelah saya Yasin maju ke DPR. Alhamdulillah, insyaallah. Ini punya kan hidup harus punya mimpi. Benar. Kalau mimpinya nak sanggup, bagaimana kita melihatnya gitu loh. Atau kebanyakan mimpi. Iya. Mimpi tapi dengan usaha. Iya benar. Oke. Bapak maju di Dapil Riau 1. Iya. Daerahnya apa saja, Pak? Pekanbaru, Rokan Hulu, Rohil, Dumai, Bengkalis, Meranti, Siak. Wah, 7 kabupatennya. Kabarnya juga banyak Perang ya. Bintang. Perang Bintang, Pak ya. Ada di sana mantan gubernur kita di sana juga ya. Jadi kiat-kiatnya apa, Pak? Yang pasti saya tertarik dengan Ustadz, apa nama Ustadz itu? Kalahkan politik uang dengan pertemuan. Makanya silaturahmi gitu ya. Karena tidak semua orang juga mau uang. Ya. Masyarakat juga masih punya harga diri juga kan. Jadi saya yakin ketika kita kerja keras ya, kita berjuang terus, Allah kasih jalan. Kalau belum mungkin Allah memberikan tempat yang lain lebih bagus. Yang penting saya sudah punya niat, punya cita ingin bangun Riau. Ya. Kalau Allah belum berkenan, yang mau diapain lagi? Ya kan, yang penting saya salah satu anak Riau yang pernah punya gagasan ya, bagaimana Riau diperhitungkan di pusat. Ya intinya banyak cara yang dilakukan oleh para kandidat, para calon legislatif dalam bertarung ini ya. Tapi intinya yang Bapak saya sampaikan tadi mengharamkan yang namanya politik uang ya. Mudah-mudahan dengan hal seperti ini memberi ruang dan kesempatan kepada yang punya kompetensi, pada anak-anak muda kita yang pintar ya, untuk tampil juga nantinya kemudian hari ya. Terus Pak, kita juga pengen tahu nih Pak ya, pengen juga dari Bapak bagaimana 14 Februari ini bisa berjalan dengan jujur dan adil, karena disinyalir ada dugaan-dugaan dan lain-lain Pak ya. Mungkin himbauan kepada masyarakat kita Pak ya. Jadi pertama gini, untuk mengamankan pemilu ini setiap kita berhak punya wajib untuk mengamankan pemilu. Setiap masyarakat ya. Jadi kan kita saksi di pemilu, walaupun kita tidak masuk saksi di dalam itu kan saksi dari partai atau dari calon presiden. Tapi jadikan kita setiap individu kita menjadi saksi di TPS ketika ada kecurangan. Ayo sama-sama kita sampaikan. Kita ingin yang memimpin anak bangsa ini anak bangsa yang punya kompetensi, yang lahir dari pemilihan yang jujur dan adil juga. Ketika pemilunya tidak dari produknya tidak bagus, pasti hasil tidak akan bagus. Makanya banyak di negara lain pemilunya nyaman, tenang ya. Tidak jarang dari minoritas jadi pemimpin. Kenapa? Ketika tingkat pendidikan masyarakatnya sudah tinggi. Ingat di Amerika, Barack Obama kulit hitam, minoritas, tapi dia jadi bisa pemimpin. Jadi pemimpin. Kenapa? Masyarakatnya kuat, pendidikannya di atas rata-rata. Ya hari ini kan di Riau kita harus akui lah. Ya harus kita akui bahwa kita masih di bawah lah. Ya kantong-kantong kemiskinan banyak. Ya dan itu dijadikan objek politik. Ya oleh karena itu saya imbau kepada masyarakat Riau, ayo gunakan hak pilihnya lah. Ya datang ke TPS. Gunakan hak pilih sesuai hati, bukan karena uang. Ya, karena uang ini susah juga ini. Ya, atau uangnya diterima aja Pak. Sebagus kan. Kasian juga. Ya. Karena gini ada juga orang jual aset, jual kebun, jual rumah. Kasian juga kita kawan itu kan. Karena ambisi mengalahkan logika. Ya kan? Ya kan? Tidak semua uang, banyak juga orang banyak habis uang tapi tidak duduk juga. Memangnya jadi dewan itu mengapa kita nih? Ya kan? Banyak orang mau bilang jadi dewan itu jadi kaya, salah. Betul, saya orangnya tidak kontraktor, tidak pandai berkontraktor saya. Jadi saya hanya murni kerja di dewan itu, bekerja. Profesi bukan, tapi saya mengabdi di dewan itu untuk berjuang ke masyarakat. Alhamdulillah. Jadi catatannya kebahagiaan bagi seorang dewan, khusus saya, ketika saya
bisa membantu orang. Itulah kebahagiaan sejati anggota dewan. Intinya hadirnya kita bisa memberi manfaat juga buat orang lain, bisa berbuat lebih banyak. Itu sesuatu hal yang membahagiakan, Pak ya. Oke, di segmen terakhir ini Pak, ada yang perlu ditambahkan lagi Pak, silakan. Pertama begini, terima kasih banyak nih atas undangannya. Mudah-mudahan dengan pertemuan hari ini sering berbagi informasi lah kita, dan himbauan kami khusus Kota Dumai lah. Di Kota Dumai mungkin balai usaha besar dengan Pak Dato, ya, bagi masyarakat yang punya pilihan, ya, atau yang punya gagasan sama dengan saya, ingin bangun, ayo sama-sama berbondong ke TPS nanti. Tolong bantu kita untuk memenangkan ini untuk kepentingan Riau. Dan saya orangnya biasa-biasa saja. Sudah tidak duduk begini, sudah duduk begini juga. Begini-gini aja Pak ya. Tidak ada berubah. Alhamdulillah. Bagaimana baik dengan masyarakat, saya begitu juga dengan masyarakat. Agak santai gitu. Karena jabatan itu bukan untuk diagung-agungkan, tapi jabatan itu untuk mengabdi untuk masyarakat. Jadi amanah juga Pak ya. Untuk Riau 1 yang masih belum punya pilihan, jagoannya, atau yang sudah punya tapi dengar cerita kita, dia berubah, ayo sama-sama kita berbondong-bondong kita, guys, dukung kami. Saya Husaimi Hamidi nomor 4. Nomor 4 Pak ya. P317 Husaimi Hamidi nomor 4. Nomor 4. Oke. Ikan sepat, ikan gabus nomor 4 lebih bagus. Cukup Pak? Cukup. Oke, demikian obrolan kita di kesempatan pagi hari ini bersama Haji Husaimi Hamidi SEMH ya. Terima kasih atas waktunya, dan tentunya bisa memberi informasi juga, bisa memberi edukasi politik juga buat teman-teman sekalian, dan kita pamit aja ya. Mohon maaf apabila ada kata-kata kita yang kurang berkenan. Cegah orang jahat untuk menjadi penguasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.